Suara Kebenaran pada Sabtu, 18 November 2023 berjudul Berkat Kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan berikan. Dan tidak ada satu hari di mana Tuhan tidak menyediakan berkat. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeremia, selalu baru setiap hari. Jadi, setiap hari pasti ada berkat. Dan berkat yang dimaksud adalah berkat kekal. Kalau hanya makan minum, itu adalah berkat sementara. Berkat untuk pemenuhan kebutuhan fisik. Tetapi itu tidak boleh menjadi prioritas. Kita harus lebih memiliki perasaan krisis karena keadaan kita yang belum seperti rancangan Allah semula daripada berbagai pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau kita merasa ada perasaan krisis kita untuk hal ini bukan terkait dengan Allah, maka fokus kita pasti menjadi bias atau salah. Sejujurnya, sering kita merasa krisis untuk hal-hal yang kita tidak perlu merasa krisis. Inilah yang menutup mata kita terhadap krisis yang mestinya kita tanggulangi, yang mestinya kita antisipasi dari sekarang. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa-Bapakku." Demikianlah Injil Matius 10 ayat 28 sampai ke 29. Tetapi yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa keadaan baik secara lahiriah, secara materi, bukanlah ukuran berkat. Berkat utama kita adalah berkat kekal. Berkat abadi, berkat yang dapat kita miliki dan nikmati di dalam kekekalan. Berkat itu dibungkus di dalam peristiwa-peristiwa hidup, kejadian-kejadian yang kita dengar, kita lihat, dan terutama yang kita alami. Saudaraku, tidak ada satupun kejadian yang tidak memuat mutiara Tuhan. Setiap peristiwa, setiap kejadian ada mutiara Tuhan. Dan di situ Tuhan berbicara kepada kita. Itulah rema, yakni firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itulah yang mestinya kita tangkap setiap saat. Namun seringkali berkat-berkat seperti itu berlalu dan tidak kita asup, tidak kita konsumsi. Mengapa? Karena fokus kita tidak pada Tuhan. Mestinya fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan kalau fokus kita pada Tuhan, maka kita tidak lepas dari memikirkan kesucian. Memikirkan kesucian berarti yang pertama, menghindarkan diri dari hal-hal yang salah. Dan yang kedua adalah fokus pada kekekalan. Itulah berkat kekal yang bisa kita tangkap. Mari kita melihat, mari kita menemukan, merasakan, dan meraih berkat kekal itu di setiap peristiwa dan kejadian hidup yang kita alami. Tidak hanya masalah-masalah besar yang merenggut emosi, perasaan kita, dan yang bisa memengaruhi fisik kita, tetapi hal-hal sederhana yang kita dengar dan kita lihat. Roh Kudus mengasuh kita. Roh Kudus berbicara kepada kita. Dulu kita tidak peduli. Kejadian demi kejadian berlalu.
karena fokus kita terbagi kepada banyak hal. Tetapi ketika kita mulai sungguh-sungguh berurusan, berperkara dengan Tuhan, kita memperhatikan setiap peristiwa. Maka banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, banyak yang kita dengar, banyak rema atau ucapan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita sebagai anak, waktu kita masih kecil atau memiliki orang tua, kita lihat ada orang tua yang cerewet. Coba saja cara kita pegang gelas yang kurang pas, pasti ditegur. Hati-hati, perhatikan, nanti pecah. Atau saat kita makan, kita bersuara, maka pasti mereka berkata, "Nak, jangan mengecap, tidak sopan itu." Tetapi setelah kita dewasa, kita sadar bahwa semua menjadikan kita manusia yang santun. Itu orang tua yang baik. Jadi saudaraku, kepada yang muda-muda, kalau orang tuamu cerewet, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk orang tua kita yang cerewet. Kita punya Roh Kudus yang berbicara. Apa yang dikatakan Roh Kudus pasti berisi, bernilai, berkualitas lewat semua peristiwa. Maka jangan banyak bicara. Sebab semakin kita banyak bicara, semakin kita tidak menangkap suara Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan. Padahal pesan Tuhan dapat kita terima lewat peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi. Jangan banyak bicara, namun banyaklah merenung. Nanti di saat-saat tertentu kita berdialog dengan Tuhan. Jika ada hal-hal yang terlewat, pasti Tuhan akan berbicara. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.